down, I know you got me, baby. Halo semuanya, saya Ayarstiana. Hari ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran dari salah satu UMKM kuliner yang cukup unik, yaitu Lumpia Beef yang berlokasi di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Nah, jadi kita akan lihat nih bagaimana mereka merencanakan strategi, menganalisis pasar, membidik target pelanggan, sampai mengevaluasi kinerjanya. Yuk kita mulai! Sebelum kita bahas lebih dalam terkait analisis strategi pemasarannya, mungkin sebagian ada yang belum tahu nih apa sih lumpia beef itu. Jadi, lumpia beef adalah jenis makanan ringan berbentuk gulungan yang terbuat dari kulit lumpia yang diisi dengan daging sapi sebagai bahan utama. Daging sapi ini biasanya dikombinasikan dengan berbagai macam isian seperti sayuran, telur, makaroni, dan lain-lain. Dibumbui dengan rempah-rempah agar menghasilkan rasa gurih, sedikit manis atau pedas sesuai resep. Setelah diisi, lumpia digulung rapi dan digoreng hingga kulitnya renyah dan berwarna keemasan. Pertama-tama kita bahas tentang perencanaan pemasaran dari Lumpia Beef. Pada tingkat strategi korporat, Lumpia Beef memiliki visi menjadi snack lumpia modern pilihan utama bagi masyarakat urban. Mereka ingin menghadirkan produk dengan kualitas rasa premium tetapi dengan harga yang terjangkau dan memperluas distribusi baik secara offline maupun online. UMKM ini fokus pada ekspansi outlet fisik, memiliki banyak cabang, menunjukkan pendekatan intensif grow dengan strategi market penetration di daerah-daerah padat penduduk atau strategis, seperti dekat kampus, sekolah, dan perkantoran. Belum ada diversifikasi produk atau ekspansi ke pasar nasional melalui franchise atau sistem kemitraan. Tidak ada partisipasi aktif dalam branding skala besar seperti event, pameran kuliner, atau bazar UMKM. Ini menunjukkan strategi korporat masih produk-sentrik, bukan brand-sentrik. Untuk strategi bisnisnya, Lumpia Beef menerapkan strategi diferensiasi. Mereka menawarkan lumpia dengan isian daging sapi premium yang unik dibandingkan dengan lumpia biasa. Ini tentunya menjadi nilai jual utama yang membedakan antara Lumpia Beef dari kompetitor lainnya. Strategi bisnis UMKM ini berfokus pada diferensiasi. Lumpia isi daging sapi adalah varian yang tidak umum di pasaran, sehingga menjadi nilai jual unik. Namun, strategi diferensiasi belum didukung dengan komunikasi pemasaran yang kuat. Tanpa branding, pelanggan baru sulit membedakan produk ini dari kompetitor. Kemudian, strategi pemasaran produknya, mereka fokus menjual melalui dua jalur utama. Offline difokuskan pada beberapa booth atau cabang mandiri di lokasi strategis, seperti area kampus, pusat perbelanjaan, dan kawasan kuliner. Pendekatan ini mengandalkan visibilitas langsung dan kemudahan akses bagi pelanggan tanpa bergantung pada kemitraan dengan kafe atau partisipasi dalam bazar atau event, serta online lewat platform seperti Grab.
Selanjutnya kita masuk ke analisis pasar dan pengukuran pasar. Target pasar utama dari lumpia beef adalah anak muda usia 18 sampai 35 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang suka makanan praktis, enak, dan terjangkau. Target utama mereka itu sebenarnya cukup jelas, anak muda, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang suka jajan atau ngemil makanan gurih. Mereka juga cocok buat orang yang suka beli makanan praktis lewat GoFood. Kalau dilihat dari tren pasar, orang-orang sekarang suka banget sama jajanan kekinian, apalagi yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi sebenarnya potensi pasarnya besar banget. Tapi masalahnya, banyak juga pesaing di pasar cemilan, mulai dari risol, kebab, sampai makanan Korea yang lagi tren. Untuk pengukuran pasar, peningkatan pelanggan dianalisis berdasarkan data transaksi dari masing-masing cabang. Dari data yang ada, terjadi peningkatan penjualan sekitar 10 hingga 15% setiap kali cabang baru dibuka di lokasi dengan trafik tinggi, menunjukkan potensi pertumbuhan melalui ekspansi titik penjualan. Dari sisi tren pasar, saat ini ada peningkatan tren konsumsi snack berbahan premium di Indonesia sekitar 7% per tahun. Ini tentunya menjadi peluang besar untuk produk seperti lumpia beef. Selain itu, mereka bisa lihat dari data GoFood, jumlah pesanan, rating, dan ulasan. Mereka juga bisa bikin survei kecil-kecilan buat tahu pendapat pelanggan soal rasa, harga, dan kemasannya. Bagian STP ini penting banget buat tahu siapa pelanggan mereka sebenarnya dan bagaimana cara menjangkau mereka. Dari sisi segmentasi, kita bisa bilang target pasarnya adalah anak muda umur 18-35 tahun, tinggal di kota, aktif secara digital, dan suka jajan makanan unik. Untuk targeting, mereka bisa lebih fokus ke mahasiswa, anak kos, dan pekerja yang butuh makanan cepat, enak, dan ngenyangin. Nah, untuk positioning sendiri, mereka bisa branding diri sebagai lumpia daging sapi yang gurih, beda, dan bikin nagih.
Ini bisa jadi identitas yang kuat dan gampang diingat. Masuk ke pembahasan tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi pasar, Lumpia Beef membagi pasarnya berdasarkan demografis dan psikografis. Demografis seperti usia muda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja urban. Psikografis, orang yang suka makanan cepat saji, menyukai produk lokal dengan cita rasa premium, dan bergaya hidup praktis. Lalu dalam hal targeting, mereka memilih untuk fokus pada mahasiswa dan pekerja muda yang tinggal di kota-kota menengah hingga besar. Mereka aktif berpromosi di media sosial seperti Instagram, WA, atau TikTok. Untuk positioning sendiri, Lumpia Beef ingin dikenal sebagai snack lezat berbahan premium yang praktis dan terjangkau. Mereka membangun brand image sebagai snack kekinian dengan rasa bintang 5 tapi harga kaki 5. Dan positioning ini cukup kuat karena sesuai dengan tren dan kebutuhan konsumen muda saat ini. Untuk melihat sejauh mana kinerja pemasaran Lumpia Beef, kita gunakan pendekatan 7P Marketing Mix. Untuk produk, kini Lumpia Beef sudah banyak varian. Ini langkah bagus untuk menjangkau lebih banyak selera konsumen. Tapi tetap ada ruang untuk inovasi lanjutan, misalnya edisi musiman, serta ukuran mini untuk kebutuhan frozen food atau snack cepat saji. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu analisis kinerja pemasaran dari Lumpia Beef. Dari segi penjualan, Lumpia Beef menunjukkan kinerja penjualan cukup stabil berkat beberapa cabang booth yang tersebar di lokasi strategis. Meski tidak selalu partisipasi dalam bazar atau event, mereka tetap berhasil menjangkau konsumen luas secara langsung. Tantangan utama terletak pada pengelolaan stok dan konsistensi pelayanan antar cabang, terutama saat jam sibuk. Untuk mengatasinya, mereka menerapkan sistem pre-order dan bekerja sama dengan jasa pengantaran lokal. Untuk harga tetap kompetitif di segmen menengah, namun strategi promosi seperti beli 3 gratis 1, paket hemat varian atau diskon banding masih belum diterapkan secara maksimal, padahal itu bisa meningkatkan volume penjualan dan loyalitas konsumen. Untuk tempat, distribusi masih terbatas di booth dan GoFood. Dengan hadirnya varian baru, mereka seharusnya lebih agresif ekspansi ke bazar kuliner, menjalin kerjasama dengan reseller, atau bahkan membuka pre-order untuk luar kota lewat sistem frozen delivery. Untuk promosi, belum ada perubahan signifikan, padahal kehadiran varian baru seharusnya jadi momentum buat promosi besar-besaran. Konten kreatif di TikTok, IG Reels, atau kolaborasi dengan food vlogger bisa jadi saran viral marketing. Misalnya, video orang mencoba varian pedas dengan ekspresi heboh bisa sangat menarik perhatian. Untuk people, brand belum menonjolkan siapa sosok di balik usaha ini, padahal cerita perjuangan UMKM dengan inovasi produk sering menarik simpati. Konten seperti perjalanan menciptakan lumpia keju pedas bisa membangun kedekatan emosional dengan pelanggan. Untuk proses pemesanan tetap lancar lewat GoFood, namun dengan varian baru, pengemasan harus lebih diperhatikan. Harus dipastikan bahwa keju tidak tumpah dan lumpia pedas tidak mengontaminasi varian lain saat dalam satu kemasan. Kemasan sebaiknya sudah di food grade dan tahan lama. Untuk physical evidence, booth dan branding perlu disesuaikan dengan peluncuran varian baru. Gunakan warna atau visual khusus untuk membedakan tiap varian. Ini penting agar pelanggan bisa langsung mengenali dan tertarik mencoba varian keju atau pedas hanya dari tampilan booth atau kemasan.
Nah, itu tadi pembahasan lengkap mengenai strategi pemasaran UMKM Lumpia Beef. Dari analisis ini, kita bisa lihat bahwa kunci utama untuk UMKM agar bisa bertahan dan berkembang adalah kemampuan mereka untuk merancang strategi pemasaran yang matang, memahami pasar, menentukan target dengan jelas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan di lapangan. Dan positioning ini cukup kuat karena sesuai dengan tren dan kebutuhan konsumen muda saat ini. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu analisis kinerja pemasaran dari Lumpia Beef. Dari segi penjualan, Lumpia Beef menunjukkan kinerja penjualan cukup stabil berkat beberapa cabang booth yang tersebar di lokasi strategis. Meski tidak selalu partisipasi dalam bazar atau event, mereka tetap berhasil menjangkau konsumen luas secara langsung. Tantangan utama terletak pada pengelolaan stok dan konsistensi pelayanan antar cabang, terutama saat jam sibuk. Untuk mengatasinya, mereka menerapkan sistem pre-order dan bekerja sama dengan jasa pengantaran lokal. Nah, itu tadi pembahasan lengkap mengenai strategi pemasaran UMKM Lumpia Beef. Dari analisis ini, kita bisa lihat bahwa kunci utama untuk UMKM agar bisa bertahan dan berkembang adalah kemampuan mereka untuk merancang strategi pemasaran yang matang, memahami pasar, menentukan target dengan jelas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan di lapangan.